Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Vina Nabila Rahma, absen 12 kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tari kreasi yang ada pada bab 2. Isi materi bab 2 yang akan saya terangkan adalah yang pertama, pengertian tari kreasi, lalu contoh tari kreasi yaitu tari saman, penjelasan tari saman, video singkat mengenai tari saman, simbol tari saman, nilai estetis dari tari saman, keunikan gerak tari saman, dan yang terakhir, makna atau fungsi tari saman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah jenis tari dengan pola gerak dari gerak-gerak tari tradisional yang sudah ada. Pengembangan tari kreasi ini dilakukan dengan pengolahan gerak yang lebih bervariatif. Dalam tari kreasi dapat memasukkan unsur-unsur baru sehingga menambah nilai estetis dari tari kreasi tersebut. Jadi, tari kreasi ini memiliki beberapa simbol, yaitu yang pertama adalah simbol gerak, yang kedua simbol tata rias, yang ketiga simbol tata busana, yang keempat simbol warna pada busana, lalu yang terakhir simbol tambahan berupa properti ataupun aksesoris lain yang ada pada tari. Salah satu contoh dari tari kreasi adalah tari saman. Sekarang kita masuk pada sejarah tari saman. Tari saman adalah tradisi turun-temurun dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Gayo. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, saman berasal dari kesenian yang disebut poone, yang artinya menepuk tangan sambil bernyanyi. Menurut sejarahnya, saman dikembangkan oleh seorang tokoh Islam bernama Syekh Saman. Berikut ini adalah cuplikan singkat mengenai video tari saman. Setelah melihat cuplikan video barusan, sekarang kita dapat mengidentifikasi simbol-simbol tari yang ada pada tari saman. Yang pertama adalah simbol gerak pada tari saman. Gerakan-gerakan dari tari saman, yakni tepuk tangan dan tepuk dada yang serempak, menandakan kekompakan dan kebersamaan. Dapat kita artikan, di zaman ini bahwasanya kita membutuhkan kekompakan, kebersamaan, dan persatuan umat dengan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita terpecah-pecah padahal masalah yang kita hadapi sekarang menuntut adanya kebersamaan dan persatuan di antara umat. Selanjutnya adalah simbol tata rias dari tari saman. Tata rias tari saman adalah menggambar pola di wajah. Pola yang digambar biasanya terdiri dari garis-garis dan lingkaran yang terbuat dari bahan dasar merah dan hitam. Pola ini dibuat dengan menggunakan tangan atau kuas. Pola yang digambar di wajah para penari memiliki makna yang mendalam. Biasanya, pola ini melambangkan alam dan kehidupan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas simbol busana pada tari saman. Kostum penari saman terdiri dari 3 bagian. Pada bagian atas, kepala ada lambang bulung teleng atau tengkuluk dengan dasar kain hitam berbentuk 4 persegi. 2 persegi disulam menggunakan benang seperti baju. Sementara pada badan, para penari harus menggunakan baju kerawang gayo dengan celana dan kain sarung. Lalu pada bagian tangan harus ada topeng gelang dan sapu tangan. Kostum penari saman ini memiliki filosofi yang mencerminkan kekompakan, kebijaksanaan, keperkasaan, keberanian, dan juga keharmonisan. Selanjutnya adalah simbol warna busana tari saman. Warna dan motif pada kostum tari saman didominasi oleh warna merah, hitam, putih, dan kadang-kadang ditambah dengan warna kuning atau hijau. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat juang. Warna hitam dianggap sebagai warna sakral yang melambangkan kegelapan dan ketiadaan.
sedangkan putih melambangkan kemurnian dan kesucian. Nilai estetis pada suatu karya tari dapat dirasakan oleh peminat yang menyaksikan, koreografer yang membuat karya, dan juga penari yang menyajikan tarian. Nilai ini muncul karena adanya hubungan dari sesuatu yang dilihat dengan perasaan manusia. Rasa indah tersebut dapat muncul karena seseorang telah menyaksikan sajian tari tersebut. Nilai estetis dalam suatu karya tari dapat dilihat dari beberapa sudut pandang berdasarkan teori berikut ini. Yang pertama adalah teori objektif. Teori objektif melihat keindahan suatu karya berdasarkan apa yang dilihat dari karya tersebut. Maksudnya, keindahan tersebut muncul dari karya seni yang ditampilkan, bisa tentang geraknya maupun tata teknik pentasnya. Yang kedua adalah teori subjektif. Teori subjektif menilai keindahan karya tari karena berasal dari perasaan penikmatnya. Jadi, keindahan itu muncul karena adanya perasaan senang dari para penonton. Yang ketiga adalah teori campuran. Teori campuran melihat keindahan suatu karya berdasarkan percampuran antara teori subjektif dan teori objektif. Jadi, keindahan itu muncul dari karya tari dan perasaan penonton. Yang keempat adalah teori perimbangan keindahan. Teori perimbangan keindahan melihat keindahan suatu karya tari berdasarkan keindahan dari ukuran, jumlah, dan susunan karya yang memiliki perimbangan tertentu. Lalu yang terakhir adalah teori proporsi. Teori proporsi melihat keindahan suatu karya berdasarkan tidak adanya keteraturan sajian dalam karya tari. Selanjutnya adalah keunikan gerak tari saman. Gerakan tari saman sangat khas dan unik. Gerakan-gerakan ini terdiri dari gerakan tangan yang sangat cepat dan terkoordinasi dengan baik. Beberapa gerakan tangan yang sering digunakan dalam tari saman adalah: yang pertama, gerakan jigam. Gerakan tangan yang dilakukan dengan membentuk lingkaran di atas kepala. Gerakan ini melambangkan kemurnian dan kebersihan. Yang kedua, gerakan cek-cek. Gerakan cek-cek adalah gerakan tangan yang dilakukan dengan membentuk garis-garis di atas dada. Gerakan ini melambangkan ketegasan dan keberanian. Yang terakhir adalah gerakan pukul. Gerakan pukul adalah gerakan tangan yang dilakukan dengan menepuk-nepuk tubuh. Gerakan ini melambangkan semangat dan kegembiraan. Materi yang terakhir adalah makna atau fungsi dari tari saman. Tari saman telah menjadi bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, dan merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.